Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pada pertemuan perdana ini sebelum perkuliahan selama 1 semester kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pertemuan kita 1 semester yang akan datang kita diberi kesehatan, diberi ilmu yang bermanfaat, dan Anda peserta kelas dan saya selaku pengampu diberikan kelancaran tanpa halangan satu dan lain apapun. Teman-teman peserta kelas kalian, pada pertemuan yang perdana ini di mata kuliah pengantar ekonomi syariah, pertama saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah orientasi pengampu, yang kedua adalah kita nanti akan berdialektika terkait dengan rencana pembelajaran semester, yang ketiga kita akan berbicara mengenai kontrak kuliah. Baik, untuk orientasi pengampu, izin memperkenalkan diri, nama saya Sugeng Riyadi. Ya, saya lahir di Rimbo Bujang, ya, Kabupaten Tebu hari ini. 30 Juli 1981. Kemudian alamat saya ada di Pondok Pesantren Darussalam di Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Sementara kontak person saya ada di 081377932402. Kemudian saya sudah menikah dengan Ibu Dewi Laila Khilyatin. Kebetulan beliau juga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Saizu Purwokerto. Kemudian saya punya putra 2, putri 2. Kemudian pekerjaan saya PNS di dosen Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto. Saya membaca pencaksilat dan organisasi. Moto hidup saya Iskariman Aumud Syahidan, ya, hidup mulia atau mati mulia. Kemudian pendidikan formal saya dimulai dari SDN 332/2 Sukamaju, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebu, Jambi. Kemudian saya alumni SMP Negeri 1 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebu, Jambi. Kemudian saya alumni SMK Negeri 1 Banyumas, jurusan akuntansi. Ya, kemudian saya lanjutkan pendidikan S1 saya di Universitas Islam Malang, waktu itu jurusan manajemen. Dan S2 saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan keuangan dan perbankan syariah. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan doktoral di UIN Saizu, jurusan Islamic Studies. Kebetulan saya mengangkat penelitian disertasi tentang manajemen keuangan pesantren. Mudah-mudahan mohon doanya agar cepat selesai ya. Nah, pendidikan informal saya atau yang non formal saya adalah selama saya di Malang, mungkin sebagian dari kalian ya, itu sama, saya dulu mengikuti program pondok pesantren. Itu saya di Pondok Pesantren Al Mubarok di Noyo Malang. Saya ngaji selama 6 tahun, 5 tahun setengah persisnya. Kemudian saya lanjutkan di Pondok Pesantren atau Fik Blitar. Kemudian setelah itu saya ke Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara, dan dilanjutkan di Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapia. Saat ini saya tinggal mengabdi di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh. Itu saya tinggal di Dukuwaluh, dan monggo bagi teman-teman sekalian yang mungkin suatu saat nanti ingin pinara, saya persilahkan. Baik, itu orientasi pengampu. Saya pernah punya pengalaman bekerja di UIN Sultan Taha Jambi, ya, saya penerimaan PNS itu tahun 2014. Sebelumnya saya mengajar di Stein Purwokerto tahun 2009. Kemudian untuk penegrian saya di UIN Jambi selama 3,5 tahun di sana di UIN Sultan Taha Jambi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2018 saya mutasi ke Purwokerto. Di Purwokerto di sini tahun 2018. Saya penempatannya di Fakultas Syariah di Hukum Ekonomi Syariah home base saya. Nah, untuk mata kuliah kita di pengantar ekonomi syariah
kita akan pertemuan pertama kita akan membahas mengenai yang paling penting ini adalah surat edaran dari Rektor nomor 300 tahun 2022. Di sini adalah tentang pertemuan tatap muka, di mana ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita mulai kuliah tanggal 24 Februari 2022. Kemudian pelaksanaan untuk tatap muka ini untuk semester 2, 4, dan 6. Sementara untuk nilai SKS sebagaimana kita itu 2 SKS ya, pengantar ekonomi syariah itu 60 menit 1 jam. Dan kalian semua, saya juga itu wajib dalam keadaan sehat, sudah melakukan vaksinasi, kemudian selama perkuliahan menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh ketika masuk ke kampus ini wajib. Nah, ini merupakan tanggung jawab individual dan saya harap jangan saling menilai orang lain. Kita kembali ke diri sendiri untuk tanggung jawab untuk keamanan teman-teman kita dan dosen dan semua sivitas akademika. Kemudian yang paling penting ketika nanti PTM itu di sini adalah kita 50%. Maka gini, saya ketentuannya untuk pertemuan pertama itu adalah saya jadikan online semua, karena kalau saya belum ada kontrak kuliah begini, kita otomatis nanti akan masuk semua, akan sangat berbahaya sekali. Kita tidak pernah masuk, mungkin di antara kalian yang sudah sangat rindu sekali perkuliahan ya, memaksakan diri masuk walaupun mungkin mengidap ya coronavirus, dan akhirnya semuanya tersebar dan mungkin teman-teman kalian yang memiliki komorbid ya, nanti bisa fatal akibatnya. Kita tahu tahun kemarin kita banyak kehilangan, terutama ketika bulan Juli ya. Hampir setiap kita pasti punya cerita begitu. Dan nanti ketika masuk pertemuan pertama masih online, pertemuan kedua nanti absen mulai dari nomor 25 sampai nomor 50 begitu ya. Rata-rata 40-45 ya satu kelas. Jadi nomor 25 atau nomor begini pertemuan kedua besok kita yang masuk itu absen nomor 20 sampai akhir. Nanti pertemuan ini kelompok B gitu ya saya katakan. Karena ini pertemuan pertama kita online, pertemuan kedua kita sudah offline, sudah PTM, itu absen nomor 20 sampai akhir. Nanti pertemuan berikutnya berarti kelompok A untuk pertemuan yang ganjil ya. Pertemuan yang ketiga itu kelompok A itu mulai absen nomor 1 sampai nomor 20. Paham ya? Saya paham lah ya. Nah, yang berikutnya dari hal ini adalah duduknya. Nanti saya kira nanti untuk Kosma bisa mengkondisikan teman-teman sebelum duduk, dan saya minta semua sudah dewasa ya. Silakan langsung memposisikan diri untuk saling menjaga jarak. Baik selama di kelas, saya harapkan setelah kuliah juga langsung bubar pulang begitu ya. Jangan ada yang berkerumun di kampus, karena sekali lagi mungkin kalian kuat tapi tidak teman kalian, mungkin dosen kalian. Selama pandemi ini sudah berapa dosen maupun karyawan yang akhirnya tidak kuat stamina tubuhnya, akhirnya ya meninggal dunia. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan masuk, pertama adalah tentang kontrak kuliah, orientasi dosen, kemudian dan teknik pertemuan. Adapun untuk RPS-nya, rancangan pembelajaran semester, sudah saya susunkan. Ini saya untuk pengampunya, penanggung jawabnya Ibu Dr. Ida Laili, dan koordinator program studi perbankan syariah, koordinator program studi HES-nya ini adalah Pak Hasan ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk deskripsinya nanti kita pertemuan pertama akan berbicara mengenai paradigma ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah itu? Kemudian apa sih tentang tujuan dari kita belajar ekonomi syariah? Apa itu maqasid syariah? Apa itu maslahah dan apa itu falah sebagai final atau sebagai goal dari ekonomi Islam dan sebetulnya ya agama Islam itu sendiri. Yang kedua, ya, pertemuan kedua nanti kita akan berbicara mengenai konsep dan ruang lingkup ekonomi syariah. Ya, apa sih prinsipnya, ruang lingkupnya, kemudian yang paling penting adalah karakteristiknya. Kemudian yang pertemuan ketiga nanti kita akan berbicara mengenai metodologi ekonomi syariah. Ya, nanti pertemuan pertama ini absensinya
di kolom deskripsi sebagai dasar absensi ya. Nah, kemudian pertemuan ketiga kita akan berbicara mengenai metodologi ekonomi syariah. Bagaimana sih ekonomi syariah itu kita rumuskan sebagai sebuah keilmuan. Pertemuan keempat adalah ekonomi syariah dalam lintas sejarah. Bagaimana kita berbicara kroniknya, ya perjalanan mulai pra-Islam, Islam kemudian sampai hari ini. Pertemuan kelima kita akan berbicara mengenai perbedaan ekonomi syariah dan sistem ekonomi kapitalis. Kita tahu di dunia ini ada setidaknya banyak sekali aliran pemikiran ekonomi. Yang paling besar adalah biasanya orang barat itu membagi menjadi tiga, kapitalis, sosialis, dan mix gitu ya. Kemudian selanjutnya perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi sosialis ya, atau komunis ya. Kebanyakan komunis itu kan keyakinan ya, keyakinan terkait dengan komunal. Komunis itu komunal sama seperti sosialis, tapi tidak selalu. Nanti kita akan membongkar bahwasannya tidak selalu sosialis, komunis itu selalu ateis. Itu dua hal yang berbeda. Hari ini banyak kok orang beragama yang ateis gitu ya. Bahasa Islamnya itu adalah mereka itu golongan yang fasik ya, munafik. Dan kemudian kita akan berbicara mengenai sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi Pancasila. Gimana pertemuan ketika dua sistem? Sekali lagi, sistem itu suatu hal yang nggak mungkin dalam satu mobil ada dua sistem, ada satu motor, ada sistem, satu komputer ini ada Linux, ada Windows, itu akan mungkin, walaupun mungkin iya, tapi itu hampir kesulitan ya. Maka bagaimana pertemuan antara kedua sistem ini? Nah, kita bicara mengenai fondasi, pilar, tujuan, nilai, prinsip dasar ekonomi syariah. Baik, setelah itu kita UTS mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-9 kita akan berdialektika secara berkelompok. Nanti akan saya susun kelompoknya. Kita akan presentasi per kelompok. Nanti dengan tugas akhir adalah video presentasi kalian ya. Tentang tema-tema yang nanti akan saya bagikan untuk kalian. Saya bagi menjadi berarti setidaknya menjadi 7 kelompok nanti kelas kalian. Nah, pertama kita akan berdialektika tentang harta dalam ekonomi syariah. Kemudian yang pertemuan 10 kita akan berbicara mengenai uang dalam ekonomi syariah. Pertemuan 11 kita akan berbicara akad dalam ekonomi syariah. Pertemuan ke-12 larangan dalam ekonomi syariah. Pertemuan 13 peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi syariah. Ke-14 instrumen pemerintah dalam kerangka ekonomi syariah. Pertemuan ke-15 adalah industri halal. Ini yang sedang berkembang hari ini. Metodenya nanti ceramah. Sesendiri ini masih ini ya. Karena sebagian harus PTM, sebagian harus online, itu keputusan rektor. Ketika nanti PTM ini yang online itu bagaimana? Apakah saya juga tetap manjer bahasanya ya, Google Meet begitu ya? Otomatis nanti saya khawatir suaranya tidak kedetek begitu ya. Tapi sudahlah, nanti kita jalani saja. Tetapi walau demikian saya tetap berusaha memberikan video edukasi seperti ini sehingga mungkin ada yang hadir tapi tidak memperhatikan, apalagi yang online ya, nanti bisa menyimak ulang, menyimak penjelasan saya dari beberapa temuan-temuan akademis yang kita bisa lihat di turos-turos, di buku maupun di jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian ceramah, kemudian tanya jawab. Saya senang sekali tanya jawab ya. Senang sekali membahas tentang tema apa yang sedang kita perdalam begitu ya. Dan saya ingin ketika kita diskusi, saya sangat mengharapkan nanti dalam setiap pertemuan kalian akan saya beri catatan jurnal yang kalian wajib membaca itu, paling tidak ada 3 jurnal. Dengan itu nanti kalian bisa mengisi intelektual kalian, mengisi wawasan kalian sebelum kita saling beradu argumentasi atau kita saling sharing tentang penjelasan atas suatu tema. Media pembelajarannya nanti kalau kita offline, kita menggunakan LCD proyektor ya, whiteboard. Kemudian kalau kita secara daring, semuanya akan berkumpul, kita berkumpulnya bukan di WA group. Sekali lagi mohon maaf, itulah manfaatnya Kosma. Saya hanya berkomunikasi dengan Kosma dengan peserta kelas. Kalau saya dimasukkan ke WA group, alangkah ributnya gadget saya. Karena gadget saya itu paling tidak nanti
kelas pada semester ini saya akan mengampu sekitar 8 kelas. Bayangkan. Maka komunikasi saya hanya dengan Kosma dengan peserta kelas. Maka Kosma pilih orang yang tanggap, yang bisa mengikuti ritme pengampu ya. Kita berkumpulnya itu di Google Classroom. Nanti akan linknya akan saya berikan ke Kosma ya. Kemudian melalui Google Meet kalau untuk interaksi virtual, atau nanti melalui Zoom ya. Kemudian untuk absensi melalui e-kelas. Kemudian saya juga memiliki blog di episode.blogspot.com. Di situ banyak sekali materi yang nanti bisa kalian pelajari, banyak sekali informasi yang bisa kalian pelajari, dan media YouTube seperti ini. Metodenya nanti pengalaman belajar kalian akan mendapatkan diskusi kelas, kemudian kuis, evaluasi ya, sebagai bentuk evaluasi, kemudian partisipasi kalian. Kemudian referensi banyak sekali. Ini hanya yang pokok saja. Nanti yang paling penting ketika berbicara referensi adalah selain buku adalah putusan, regulasi, dan kemudian jurnal ya. Untuk penilaian itu presensi ada 35%. Saya paling tidak suka ketika nanti di akhir pertemuan kalian karena tidak datang, ketika pertemuan tidak hadir, atau karena alasan sinyal tidak dinyatakan absen, tidak bisa ketika menyatakan hadir tidak bisa memberikan bukti kehadiran, screenshot atau apapun, dan ketika saya cek secara pendadakan begitu, ini di mana misalnya Juminten di mana kok tidak muncul begitu ya, memang tidak ada pada saat itu saya cek. Kamu di akhir pertemuan baru merengek-rengek, Pak saya gini, karena kalau kamu sampai 3 kali nggak ketemu otomatis kalian akan di lock ya, tidak bisa mengikuti UTS dan UAS gitu ya. Presensi 35%, UTS 25%, UAS 25%, dan kemudian respon kelas itu 5%. Ini penting, respon kelas ya. Saya akan mengenal kalian ketika kalian aktif, dan aktif kalian berisi gitu ya, bukan aktif yang kosong gitu. Kemudian penugasan ini penting. Nanti penugasan saya ingin melihat sejauh mana daya jangkau kalian secara intelektual terhadap sebuah tema gitu ya. Saya kira itu nanti absensi melalui e-kelas, dan kemudian apalagi mungkin nanti yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya, dan atau nanti absen nanti di kolom komentar untuk pertemuan pertama ini, karena pertemuan pertama adalah kontrak kuliah, sementara nanti kuliahnya akan saya berikan segmen tersendiri untuk kalian. Dan untuk mendukung pengembangan kanal ini, saya harap teman-teman juga bisa untuk ikut mensubscribe agar terus berkembang untuk pengembangan media pembelajaran di UIN Saizu Purwokerto. Sementara hanya itu dulu. Nanti untuk RPS saya berikan linknya, kemudian untuk Google Classroom saya berikan ke Kosma, dan absennya nanti akan saya tunggu, saya nilai per hari setiap hari. Nanti bakdo saya akan cek di kolom komentar, itu yang berkomentar berarti itu yang saya akan absenkan di Siska untuk memudahkan pertemuan. Demikian, saya harap teman-teman sekalian bisa menyesuaikan diri, memaklumi pandemi yang ada dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pengampu yang sedang berusaha tetap ingin memberikan edukasi, pendidikan, pengajaran meskipun keadaan sangat terbatas seperti hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.